Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Mei Intan Natasha. Di sini aku bakal ngejelasin tentang bagaimana hubungan antara supply chain management dengan customer relationship management. Adapun produk yang aku pilih adalah dimsum. Nah, kenapa dimsum? Karena yang pertama, bahan baku dari dimsum seringkali mengalami peningkatan dan penurunan. Yang kedua, akhir-akhir ini aku sangat suka dengan dimsum dan belanja di beberapa toko yang berbeda. Sehingga aku bisa memberikan contoh kasus nyata yang menggambarkan bagaimana SCM berpengaruh pada CRM. Yang ketiga, proses produksi dari dimsum lumayan panjang. Dan yang keempat atau yang terakhir, kualitas dari dimsum sangat berpengaruh apabila supply chain-nya tidak stabil. Sehingga menurut aku dimsum sangat cocok menggambarkan bagaimana SCM berpengaruh terhadap CRM. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke inti penjelasan dari video ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari SCM dan CRM agar kita sama-sama paham. Jadi, SCM atau Supply Chain Management adalah bagaimana cara kita menjaga produk dari awal banget sampai bisa ke tangan pelanggan, yaitu meliputi cari bahan baku, produksi, penyimpanan, sampai dengan pengiriman. Nah, sedangkan CRM atau Customer Relationship Management adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan, sehingga pelanggan ini puas dan mau balik lagi buat beli produk kita. Adapun prosesnya meliputi merespon chat, kasih promo, nerima komplain, sampai dengan menjaga kualitas pelayanan. Nah, jadi dapat dibedakan bahwa SCM ini fokus kepada produknya, sedangkan CRM fokus kepada pelanggan. 3 komponen utama pada SCM. Yang pertama ada upstream, yaitu bagian paling awal dari supply chain. Di sini bisnis menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat dimsum, seperti ayam, kulit dimsum, bumbu mentai, dan kemasan. Di tahap ini banyak masalah muncul seperti harga ayam yang naik, kulit dimsum yang habis, atau kualitas bahan yang tidak konsisten. Kalau upstream kacau, produksi bisa berhenti. Nah, masalah upstream langsung berdampak ke rasa dan ukuran dimsum. Misalnya, jika bahan diganti atau kualitasnya berbeda, maka pelanggan bisa kecewa. Internal itu adalah semua proses di dalam dapur, seperti menggiling ayam, mencampur adonan, membentuk dimsum, mengukus, dan menyimpan di freezer. Di tahap ini bisa terjadi kekurangan stok, freezer penuh, atau biaya produksi naik. Nah, kalau misalkan ada gap antara permintaan dan persediaan, bisnis bisa kewalahan. Kadang permintaan naik, tapi produksi nggak bisa ngikutin. Ini yang disebut dengan gap. Kalau gap besar, pelanggan harus nunggu atau malah pindah ke toko lain. Nah, downstream adalah tahap akhir, yaitu pengemasan dan pengantaran. Produk harus aman, rapi, dan sampai ke pelanggan dengan kualitas yang sama seperti saat dibuat. Masalahnya bisa berupa kemasan rusak, chili oil tumpah, atau dimsum yang lembek karena suhu turun. Hal-hal kecil ini sangat mempengaruhi penilaian pelanggan. Kualitas saat tiba di pelanggan menentukan kepuasan. Kalau buruk, pelanggan bisa komplain atau nggak jadi pelanggan lagi. Tapi kalau bagus dan konsisten, mereka bisa jadi pelanggan yang setia. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh nyata, yaitu produksi dimsum. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Adapun bahan baku untuk membuat dimsum adalah yang pertama ayam, udang, tepung tapioka, bawang putih, minyak wijen, dan kemasan. Nah, di sini ada kendala SCM di mana harga ayam yang naik, kulit pangsit yang habis, kualitas ayam di setiap tempat itu berbeda-beda, dan juga kemasan yang mungkin ikut-ikutan. Yang kedua, proses produksi. Adapun proses produksi meliputi giling ayam, campur adonan, bentuk dimsum, kukus, dinginkan, dan kemas. Nah, untuk kendala di sini mungkin ada beberapa bahan yang tiba telat atau kualitasnya yang berbeda sehingga mempengaruhi rasa dari dimsum. Oke, yang ketiga adalah penyimpanan. Untuk dimsum sendiri biasanya disimpan di dalam freezer. Nah, untuk kendalanya sendiri mungkin freezer penuh atau mungkin nggak ada freezer, mati listrik, dan juga penyimpanan yang tidak stabil. Oke, yang keempat itu ada distribusi. Nah, untuk distribusi sendiri bisa kita beli secara langsung ataupun
kita pakai jasa kurir instan. Akan tetapi untuk prosesnya ya, kalau misalnya kita mau makan di rumah, itu pasti mengalami kendala seperti kemasan rusak, dimsumnya dingin, pengirimannya yang terlambat. Oke, selanjutnya aku bakal ngasih contoh kasus nyata agar kita lebih memahami keterkaitan antara SCM dan CRM. Nah, yang pertama itu ada kasus aku yang beli dimsum di toko A. Pada awalnya itu harganya 10.000, isi 5 dan porsinya pas banget. Tapi beberapa hari setelah itu aku balik lagi, ternyata dimsumnya itu memang tetap harganya tetap 10.000, akan tetapi ukurannya lebih kecil ya. Tapi kualitas rasanya tetap sama. Nah, ini mungkin ya SCM penyebabnya itu adalah harga ayam yang naik, bahan baku lain mungkin naik, dan juga mereka mengurangi ukuran porsi untuk menghemat biaya produksi. Nah, adapun CRM dampaknya itu pelanggan merasa dibohongi ya. Tidak ada penjelasan juga dari penjual kenapa dimsum itu tiba-tiba mengecil. Juga tidak ada nilai tambah lain ya untuk menggantikan ukuran yang mengecil, dan juga pelanggan termasuk saya jadi tidak berminat lagi untuk kembali membeli dimsum tersebut. Oke, yang kasus kedua, aku beli dimsum di toko B dengan harga 10.000, isi 6 dengan chili oil terpisah dan juga kemasan yang lebih prepare. Nah, akan tetapi ketika aku kembali lagi beberapa hari kemudian, kemasannya sudah berubah jadi mika biasa. Mika itu yang seperti ini. Nah, dan juga chili oilnya tidak dibuat terpisah, langsung digabung ke dimsumnya. Sehingga ketika buka mika, itu chili oilnya meluber kemana-mana. Sehingga membuat kita tuh males makan ya, karena minyak semua di mana-mana. Nah, hal ini tuh mungkin SCM penyebabnya adalah kemasan yang lumayan mahal. Kemudian yang kedua itu mereka sengaja memangkas biaya. Dan yang ketiga, mereka juga mempercepat proses operasional sehingga langsung menggabungkan dimsum ke chili oil ya, sehingga tidak perlu lagi membungkus chili oil secara terpisah. Nah, kemungkinan juga kan chili oil itu dibuat pakai wadah terpisah, wadah plastik seperti ini. Nah, kemungkinan itu juga naik ya harganya, sehingga mereka sengaja memangkas biaya produksi. Oke, selanjutnya CRM dampaknya itu yang pertama, pelanggan merasa pengalaman makannya turun ya, jadi belepotan minyak di mana-mana. Yang kedua, terkesan kayak nggak niat jualan, kayak asal-asalan aja. Yang ketiga, tidak ada komunikasi dan juga permintaan maaf kenapa kualitas dimsumnya berubah. CRM dampaknya, kualitas makan pelanggan menurun karena minyak meluber kemana-mana sehingga membuat pelanggan tidak nyaman. Yang kedua, terkesan asal-asalan karena kemasan yang menggunakan mika itu jadi berantakan ya. Kemudian tidak ada komunikasi dan permintaan maaf kepada pelanggan, kenapa chili oilnya digabung, kenapa kemasannya diganti. Oke, untuk kasus ketiga sendiri, aku membeli dimsum di harga 15.000 dengan isi 8 dan chili oil terpisah. Nah, untuk kemasannya sendiri dia menggunakan aluminium foil. Nah, kan tetapi aku kembali lagi beberapa hari kemudian, kemasan dimsumnya itu ya tetap konsisten, mentainya juga masih banyak, akan tetapi rasa dari dimsumnya itu kayak kurang ayam, dan juga chili oilnya kata yang jual itu habis. Nah, ini kemungkinan ya SCM penyebabnya. Yang pertama, kemungkinan toko ini tidak memiliki stok chili oil cadangan, kemudian tidak punya supplier yang stabil, dan mungkin bahan ayam diganti atau dikurangi untuk menekan biaya. Nah, CRM dampaknya pelanggan kecewa karena produk ini tidak konsisten dan kesannya kok rasanya beda, dan sehingga kepercayaan terhadap toko tersebut hilang. Sehingga pelanggan saya itu mau pindah ke toko lain aja. Oke, untuk kasus keempat atau kasus terakhir, aku membeli dimsum bersama teman-teman ya, bukan aku sendiri, di mana harganya itu 80.000, isi 16 dengan 2 chili oil. Nah, di mana untuk dimsum ini satunya ya, kalau dibagi 80 bagi 16 itu adalah Rp5.000. Lumayan mahal ya, yang dimana di dimsum ini 10.000 cuma dapat 2, di dimsum yang sebelum-belumnya bisa dapat 6 dimsum. Akan tetapi kemasan dimsum ini memang bagus, chili oilnya enak, dan rasanya konsisten.
Kemungkinan SCM yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, SOP produksi mereka jelas. Yang ketiga, chili oil mereka tuh benar-benar chili oil yang berkualitas. Yang keempat, supplier mereka stabil. Yang kelima, mereka tidak pelit bahan meskipun harga naik. Akan tetapi, harga yang mereka berikan, walaupun harga ayam naik ataupun turun, mereka tetap harganya segitu. Walaupun mahal ya, tetap harganya segitu, kualitasnya tidak berubah seiring naik atau enggaknya barang. CRM yang mereka lakukan itu kuat, seperti kemasan mereka bagus, pelanggan merasa dihargai, rasa mereka stabil, dan menciptakan kalimat orang rela bayar mahal karena memang terpercaya. Oke, kita masuk ke masalah SCM dan CRM pada produk dimsum secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah SCM. Masalah pertama yaitu harga udang atau ayam yang naik. Yang kedua, freezer penuh atau mati listrik. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, supplier bahan baku yang terlambat. Selanjutnya kita masuk kepada masalah CRM. Masalah CRM, yang pertama, pelanggan yang komplain karena rasa yang tidak konsisten. Yang kedua, pelanggan komplain karena harga naik. Yang ketiga, pengiriman yang terlambat. Yang keempat, chat tidak dibalas dengan cepat. Yang kelima, pelanggan pindah toko karena tidak merasa puas dengan pelayanan di suatu toko. Oke, kita langsung masuk ke solusi SCM dan CRM secara keseluruhan. Untuk solusi SCM sendiri, yang pertama, kita harus memiliki beberapa supplier cadangan. Yang kedua, kita harus beli bahan saat harga turun. Tapi ini bahannya yang bisa disimpan. Yang ketiga, gunakan SOP untuk produksi agar rasanya stabil. Yang keempat, simpan stok aman untuk chili oil dan bumbu-bumbu lainnya. Kelima, kita harus tingkatkan kualitas penyimpanan dan kemasan. Adapun solusi CRM yang pertama, jelaskan apabila harga naik. Jelaskan apabila kemasan berubah. Jelaskan apabila chili oil nggak ada. Jadi pelanggan tuh bisa mengerti. Yang kedua, selalu respon cepat dan sopan terhadap chat pelanggan. Yang ketiga, kasih promo agar pelanggan tuh betah menjadi pelanggan kita. Yang keempat, dengarkan feedback dan saran dari pelanggan. Kelima, jaga konsistensi rasa dan layanan produk. Saya mengusulkan sebuah ide yang saya sebut premium SCM model. Model ini terinspirasi dari toko dimsum premium yang harganya mahal tapi tetap laris karena kualitas yang konsisten. Di dalam premium SCM model ini, UMKM bisa menerapkan standar bahan baku yang lebih ketat, SOP resep yang tetap, dan kemasan yang premium agar kualitas tetap stabil sampai ke pelanggan. Dengan model ini, SCM menjadi lebih rapi dan hasil CRM ikut meningkat karena pelanggan merasa puas dan percaya untuk beli lagi. Dengan model ini, UMKM bisa punya kualitas seperti toko premium, tetapi tetap dengan biaya operasional yang terjangkau. Baiklah, setelah hal-hal yang kita bahas tadi, kita dapat simpulkan bahwa SCM dan CRM ini memang saling berkaitan. Yang dimana kalau supply chain-nya berantakan, kayak harga naik, bahan baku berubah, kualitas produk menurun, dan juga stok habis, maka pelanggan bisa merasakannya. Kasus-kasus pembelian dimsum yang saya alami menunjukkan bahwa SCM langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan justru toko yang punya SCM yang kuat dan CRM yang bagus, dia bisa menjual dimsum dengan harga yang lebih tinggi, akan tetapi pelanggannya tetap setia. Nah, itu artinya SCM yang rapi dan CRM yang bagus adalah kunci untuk menjual suatu produk. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.